Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Dafwan Fikri. Sekarang kita bakal main di mobile ya. Kita akan bermain dengan Dart dulu. Jadi saya akan bikin tutorial tentang Dart berdasarkan file dari programming zaman now. Jadi ada PPT-nya dan kita akan menggunakan itu. Nah, jadi jika teman-teman ingin nonton langsung juga tidak apa-apa di channel YouTube Programming Zaman Now. Kita akan jadikan itu sebagai referensi dan sekaligus tugas saya. Nah, di sini saya sudah punya itunya, PPT-nya. Jadi kita akan belajar Dart OOP. Apa itu OOP? Object Oriented Programming by Bapak Eko Kurniawan Kennedy. Jadi dia bapaknya ya, salah satu youtuber IT yang gede di Indonesia. Ini dia sosial medianya. Nah, sekarang kita bakal belajar Dart. Nah, di video Python sendiri juga ada itu Dart dasar. Teman-teman bisa mempelajarinya di sana. Nah, di sini kita pertama itu masuk dalam pengenalan OOP, Object Oriented Programming. Nah, apa itu OOP? OOP itu adalah sudut pandang bahasa pemrograman dalam dalam konsep objek. Jadi kita tuh melihat si program itu berdasarkan si objek. Nah, OOP ini sedang populer pada masa yang sekarang. Nah, sebenarnya banyak gitu, bukan tidak hanya OOP saja, banyak lainnya. Nah, dan di OP ini kita juga menggunakan dua hal, yaitu ada objek dan kelas. Cuma dua ini ya yang paling penting sih dulu sebagai dasarnya. Sebenarnya banyak lagi yang lain, teman dasar itu objek dan kelas terlebih dahulu. Nah, kita akan mengenal apa itu objek. Objek itu adalah data yang berisi field, property atau atribut, dan method, function atau behavior. Jadi objek itu data gitu, kayak misalnya string, integer, boolean, double, dan lain-lain. Dan semua data di Dart itu adalah objek. Lalu apa itu kelas? Kelas itu adalah blueprint atau tempat kita meletakkan si objek. Jadi kelas itu ibarat induknya, objek itu anaknya gitu. Nah, jadi kelas ini berisi deklarasi semua properties dan function yang dimiliki oleh si objek. Nah, setiap objek selalu dibuat dari si kelas ini, dan sebuah kelas ini bisa membuat objek tanpa batas. Nah, di sini contohnya. Di sini kelasnya itu ada person ya, person. Ini kelas person. Nah, dalamnya itu sini ada deklarasi variabelnya, string, string, first name. Nah, lalu di sini nih objeknya ini echo ini objeknya, first name dan last name. Ini masih kelasnya ya. Jadi juga di bawahnya juga ada contoh dari car. Bentar, duduk like car, sama ini kelasnya car, objeknya di bawahnya. Ini Avanza Toyota, Almas Wuling, mobil itu objeknya. Nah, sekarang kita bakal membuat project. Nah, bagaimana cara membuat project di Dart ini? Nah, teman-teman tuh pertama harus ikut konfigurasi terlebih dulu. Silahkan tonton dulu video dari Bapak Eko-nya ya. Kalau dari saya itu sudah lanjutkan saja di sini. Kita cukup mengetikkan Dart create, lalu nama projectnya apa gitu. Misalnya testing gitu. Nah, jika di enter dia bakal membuat folder si testing ini teman-teman. Tapi buat dulu folder ya terlebih dahulu. Nah, saya di sini sudah buat si itu. Nanti kita itu bakal menulis kodenya itu dalam bin ya, dalam folder bin. Nah, ini ada salah satu folder. Nah, dulu ya, latihan dusting. Nah, kita lanjut dulu ke sini. Nah, kita bakal belajar cara membuat kelas. Nah, untuk membuat kelas kita tuh bisa menggunakan kata kunci kelas sebenarnya teman-teman. Nah, dan untuk penulisan sendiri kita tuh menggunakan tulisan Pascal case ya, ini huruf gede gitu. Nah, contohnya tadi person, lalu jangan lupa dikasih ini. Nah, baru buka kurung bawah seperti ini. Nah, oke, buat dulu. Oke, kemajuan kita tulis dulu kelas, harusnya saya lupa, maaf. Di situ kita kasih dulu kelas person. Ini karena
kosong ya. Tidak apa-apa. Nah, ini cara membuat kelas. Nah, ini sama seperti kelas person ya. Sudah sama. Bisa. Masuk ke ini dulu lah. Error ternyata. Nah, ini seperti ini. Ini kelas kosong seperti ini. Maaf ya. Kita balik lagi ke slide. Lalu kita akan belajar cara membuat objek. Nah, untuk membuat objek kita bisa menggunakan nama kelas lalu diikuti dengan kurung ini, kurung biasa ya. Nah, contohnya di sini kita bisa membuat dulu kelas dulu void line seperti ini. Lalu dikasih kurung. Aduh, sorry guys. Kurung kurawa seperti ini. Aduh, bentar guys, ini layarnya itu emang agak lebar. Nah, di sini kita kasih dulu var untuk mendeskripsikan kalau variabel d itu variabelnya itu var. Nah, var ini bisa bermacam-macam ya. Lalu kita kasih person 1 di sini. Person itu sama dengan person sesuai dengan nama kelasnya ya. Person seperti ini. Kita kasih titik koma seperti ini. Kenapa dia bisa error seperti itu? Tapi dulu. Karena nih, lihat, the value of local variable percentage is not used. Try. Kenapa coba dia bisa error? Dia ada parameternya ya. P-nya gede kali. Enggak dong, kecil. Person. Oh, ini karena kita nggak memakainya ya, maka kita print dia di sini. Print itu si person 1. Nah, seperti ini. Jadi error tadi itu nggak ada. Tadi error karena kita nggak pakai dia. Pakai dia error. Nah, tulisannya itu bisa seperti ini atau bisa juga langsung seperti ini untuk memanggilnya. Person 2 sama dengan person seperti ini. Lalu di sini kita panggil lagi 2. Kita clear dulu ya. Nah, di situ kita tuh bakal dart run untuk menjalankannya. Lalu tekan tab, arahkan dia ke bin ya. Nah, di bin kita ketikkan saja lah seperti ini. Oke, sudah, enter. Nah, lihat ini insert of person, ini tandanya sudah masuk ke dalam si person di atas. Nah, itu kita sudah bisa membuat si objek dan si kelas. Oke. Field. Nah, kita akan berkenalan dengan field sekarang. Bentar ya, ini agak ngelek teman-teman. Nah, fields, properties atau attributes adalah data yang bisa kita sisipkan di dalam objek. Namun, sebelum kita bisa memasukkan data di field itu, kita harus mendeklarasikan data apa saja yang dimiliki oleh objek dalam deklarasi kelasnya. Yang membuat field sama seperti variabel, membuat variabel, namun ditempatkan di blok kelas. Nah, ini wajib dimasukkan nilainya kecuali field yang nullable. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita bakal membuat juga. Pertama kita buat dulu nilainya itu string name seperti ini ya. Jadi ingat katanya tadi harus berisi kan. Maka kita harus membuat isinya. Misalnya apa isinya? Nama saya saja ya, Dava, koma, misalnya seperti ini sama saja ya. Nah, lalu kita kasih misalnya sebuah nullable di sini. String label. Nah, cara label itu seperti ini. String label apa address kali ya, alamat. Kalau null seperti ini saja. Oh, saya lupa, ini enggak gede guys, kecilkan saja. Nah, jika udah buat string lalu kita kasih final. Nah, jika ini sudah dikasih final, dia itu nggak bisa diubah nantinya. Final string sama dengan
kita lupa kasih fieldnya. Ini lihat sama kan, ini sudah. Lalu gimana nih cara memanggil mereka? Nah, cara manggilnya itu gampang ya, coba. Nah, coba kalau kita ini masih person 1 ya, bisa nggak dipanggil dia? Kita lihat dulu. Nggak bisa kan, karena ini datanya ada data nama, data address, data country. Nah, kita tuh nggak bisa kayak gini. Kalau kayak gini cuma menampilkan, kalau ini tuh menampilkan data si person. Nah, person yang mana? Person itu kan ada 3 data di sini, ada Java, ada null address, ada yang Indonesia itu. Nah, makanya supaya bisa dipanggil itu kayak gini, kita kasih titik di sini, lalu tulis name seperti ini. Lalu sama saja, ntar diganti aja name ini sama address. Lalu di sini dikasih country seperti ini. Nah, lalu ketika ini dipanggil, nah lihat kepanggil, jadi ada null Indonesia. Nice guys. Nah, lanjut. Tadi gitu, sekarang kita akan belajar manipulasi field. Jadi kan ini datanya ini ibaratnya tetap ya, ada Java, ada null, ada Indonesia. Nah, bagaimana cara kita ingin mengganti nama Java itu tersebut, alamat tersebut, dan kalau final udah nggak bisa diganti tapi ya si Indonesia. Nah, kita tuh bakal menggunakan ini sama seperti yang tadi. Ini kita kasih enter dulu ya banyak-banyak. Nah, di sini misalnya person kayaknya gede enggak. So, kita panggil dulu person, kita kasih panggil lagi si name, kita ganti namanya Najib misal, namanya itu Najib kayak gini. Nah, kenapa dia bisa error? Yo, tidak tahu. Bukan gitu guys. Person name, undefined nama person. Oh, I see. Harusnya ini gede ya. Oh, enggak. Person name. Person country tidak bisa diubah. Person address. Ini ada error ya teman-teman. Dia nggak bisa mendefinisikan si nama tersebut. Kenapa dia nggak bisa mendefinisikannya? Coba kita ganti ke person. Oh, coba kita kasih dulu ya, titik koma. Coba ini kita kasih person 1 ya. Nah, ini udah betul ya, tadi salah. Oke, kita kasih parameter. Nah, ini udah ada dia. Udah ganti ya, Najib Jakarta Indonesia. Ini udah mantap. Kita sudah bisa sekarang manipulasi sipil. Nah, sekarang kita bakal belajar method. Nah, method ini dia tuh kayak function yang terdapat di dalam kelas. Nah, cara mendeklarasikannya sama seperti kelas ya. Nah, tapi kita tuh juga harus menambahkan return value atau parameter di method. Nah, untuk mengaksesnya itu kita menggunakan tata titik dan diikuti dengan nama metodnya seperti mengakses field. Nah, dari contohnya di class person, coba kita kasih ini void hello, void say hello. Wait, I'm sorry, lupa ngasih gede ya. Hello kayak gini, kosong dulu, kita kasih string. Oh, kok gede, parameter name. Nah, ini lalu kita kasih kayak gini. Di dalam si say hello kita print hello. Nah, kita
penulisan metode seperti ini, void hello string param name, my name is name. Lalu gimana? Coba kita panggil, bisa nggak ya? Nah, nggak muncul. Kenapa si bro ini nggak muncul? Karena di sini kita nggak manggil dia. Nah, kita panggil dulu. Say hello. Bisa nggak ya? Sepertinya ada yang salah lagi. Kaki namanya sayonara. Nih, nggak muncul ya teman-teman. Halo sayonara, my name is Najib. Jadi sayonara ini merupakan si param name ini teman-teman. Di sini kita sudah mendeklarasikan si string param name. Nah, lalu dia juga dipanggil di print ini. Nah, param name ini dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari si sini teman-teman. Person 1 say hello sayonara di sini. Jadi untuk pemanggilan di void main tuh kita pakai titik tadi kan, kata saya nih titiknya ini nih. Lalu penulisan itu juga bisa sudah betul ini contoh yang kedua tuh pakai return ya. Coba get name, oke, return hello boss. Nah ini kalau manggil ini tuh pakai print ya, nggak salah. Coba kita tulis print di sini. Print, coba print get name. Ini kita. Wow, wait. Bos. Ini tipe animation. Iya. Tak. Ini nggak pakai ini sih. Ini kan tidak terdefinisi ya. Ntar ya teman-teman, kita lihat dulu contoh. Person get address. Oh, kita lupa personnya. Kita lupa person. Yaudah, jangan get name deh, get address aja. Susah get name. Ya udah kosong. Hello from address. Yes. Nah, oh di sini ada salah di satu. Di sini udah benar. Nah di sini tuh kita jangan lupa panggil person satunya guys. Makanya dia error. Nah ini ketika kita sudah panggil lagi itu nggak error sih harusnya. Ini apa lagi nih? Error nggak jelas. Tapi hasil itunya udah betul. Hello from Jakarta, ya udah jadiin aja. Oke, kita jangan mau pusing. Oke, sekarang kita masuk ke si apa namanya,
bawahnya apa nih, method expression body. Nah, kita main cepat aja ya. Dulu. Kita bakal belajar method expression body. Nah, saat kita mau method, terkadang kita tuh hanya mengubah satu berkode. Nah, kan tadi kalau pada contoh kita itu nih, lihat ini kan panjang ya, void ini ya, si metodnya ini ya. Nah, itu bisa satu baris teman-teman, itu nama itu method expression body. Jadi hanya satu baris seperti ini contohnya ya. Nah, kita buat saja di sini file baru, latihan 2 dot, lalu kita kasih dia itu kelas komputer di sini. Kita ikuti saja ya, komputer, C nya gede ya, maafkan saya. Nah, ini baru seperti ini. Nah, tadi kita kasih void di sini, lalu kita kasih start up misalnya seperti ini. Nah, untuk baca satu batu pakai kayak gini aja, betul? Oke, betul. Tinggal kita print seperti biasa. Computer turn on seperti ini. Lalu jangan lupa kasih titik, jangan lupa kasih titik koma di sini ya. Ntar, oke, di sini. Begitu juga dengan yang lainnya. Start down, turn off. Linux. Nah, tapi metodenya cuma bisa satu kali ya. Nah, tentu. Lalu misalnya pengen dipanggil nih. Nah, pengen dipanggil tuh jangan bingung ya teman-teman. Kita tinggal void main aja, lalu var komputer sama dengan kayak gini. Lalu di sini kita print start up. Komputer startup seperti ini. Start down. Coba kita salah kasih nama, start void name aja. Ini kenapa error? Karena kita lupa ngasih ini. Nih. Kita panggil lagi. Oke, sudah bisa ya. Tapi jika ini kalau ini itu dia nggak pakai void. Coba kita atur dikit, kita samain aja. Kita kasih dulu string name, ini sudah seperti ini. Oh, tanpa ini di sini ganti atasnya, kita kasih print dulu, print, lalu
jadi sudah. Sudah ya, seperti itu dia. Sudah ada extension method. Nah ini kayak kita udah punya kelas sebelumnya, tapi kita pengen mengedit kelas tersebut. Yang kita pakai extension method. Nah penulisannya itu agak unik. Nah kayak gini. Jadi kayak untuk mengedit kelas tersebut dengan menambah kelas baru itu dengan cara itu kita tambahkan dulu, ketik extension dulu, kita kasih namanya bebas, lalu ketikkan on, lalu tempat tujuan kita ingin mengubah si kelasnya, misalnya di persenda dia. Nah misalnya gini nih, misalnya di sini kan di sini kan kita kasih bukti extension goodbye on goodbye. Aduh, ini gini harus gede. Oke. Nah gitu, kita kasih apa saja metode say goodbye, kita kasih string barang name in goodbye. Kayak gini ya, hilang dia. Nah kayak gini. Nah lalu nggak muncul karena kita belum manggil di void menu. Coba kita panggil dulu. Kita panggil dulu. Oh ya, kita di person 2 aja kali ya. Oh bisa. Nah pokoknya itu tulisannya gitu. Lalu cara manggilnya itu kita udah punya person ya, tinggal di sini aja step person 1 say goodbye, satu say goodbye kayak gini. Intro guys, goodbye Mima from Najib. Nih ini sudah bisa ya. Kenapa beda? Aku bilang mikir kenapa yang ini ada print-printnya nih, yang alias karena dia tuh ada returnnya mengumumkan nilai, makanya kita kayak gitu ya teman-teman. Tambah itu ada string di sininya, kalau ada sih tinggal masukin aja gitu. Jadi kita udah, lalu ini ada operator. Nah ini ada banyak ya,
sederhana. Kalau di sini contohnya kayak menambahkan gitu, kita buat kelas orange. Di sini ada integer quantity null, di sini ada orange operator plus orange gitu. Oke, ini ada operator ini penting juga ya. Sini ada tambah, kurang, minus, dan lain-lain ya. Ini adalah konstruktor. Saat kita buat objek nih, maka mari kita panggil sebuah metode karena kita menggunakan kurung. Nah, di dalam kelas itu kita bisa membuat konstruktor. Jadi konstruktor ini adalah kelas metode yang akan dipanggil pertama kali saat objek dibuat. Sama seperti metode, kita bisa berikan parameter di sini. Nama konstruktor sama dengan nama kelas, tidak membutuhkan kata kunci void atau return value. Nah, kalau kita menambahkan konstruktor pada kelas, maka kita membuat objek baru. Itu wajib mengikuti parameter yang ada di konstruktor. Nah, contohnya itu nih. Return hello. Ini yang person string param name, string param address, name param name, address param address. Ini namanya konstruktor ya, menambahkan kondisinya sendiri dan tidak perlu penulisan lainnya. Nih, ini itu ibaratnya bikin baru lagi cuy. String langsung aja dipanggil. Mungkin kita bakal belajar dikit juga ya. Nah, di sini mungkin kita coba dulu yang konstruktor, kita buat file baru, konstruktor. Nah, di sini jangan fake dulu, kita kasih dulu. Sini kita samakan aja kayak sebelumnya, string name itu kita punya, masih Java, tapi di sini kita kasih dia boleh dulu. Nah, di sini kita kasih konstruktor. Nah, tapi nama itu harus sama seperti nama kelas kita. Lalu kita kasih di sini param name, terus di sini kasih dulu param name das string kasih gede ya. Param address kayak gini dulu, baru di dalamnya kita bikin si nama tadi itu dengan param name, si address tadi sama dengan param address kayak gini. Nah, lalu ini sudah sama ya, ini sudah sama, kita panggil fetch main nya. Kita panggil namanya gimana, panggilannya itu kita lupa kasih argumen. Nah, di sini kita wajib memberikan dua argumen ya, kalau enggak dia nggak bisa.
Lalu kita print kita kasih person.name coba kita dark mode dulu ya. Saya sedikit pegal ya teman-teman. Kita kayaknya lupa ngeprintnya. Sebenarnya kayak gini aja sih, nggak perlu ini, tapi ya sudahlah, kasih aja. Sudah ya, kita lanjut lagi. Variable shadowing ini adalah jadi ketika kita membuat nama variabel yang sama di scope yang variabel dengan nama sama tepat di atasnya. Ini itu terjadi ketika kita membuat parameter method itu sama dengan nama field class. Nah, contohnya nih, kita tuh membuat dia itu sama nih, name, address. Jadi fieldnya itu tidak berubah. Itu harus menggantinya. Keyword. Nah, ini saat kita membuat ke dalam blok konstruktor atau metode di dalam class, kita bisa menggunakan kata kunci this untuk mengakses objek saat ini. Misal kadang kita butuh akses pada sebuah field yang namanya itu parameter method. Nah, sini tidak digunakan untuk mengakses saja, namun juga bisa untuk mengakses si method, bukan hanya si objek. Nah, ini juga bisa mengatasi masalah variable shadowing. Nah, ini this address, ini this name, this address. Kita bisa pakai lagi kalau udah ada this. Ini kayak solusinya. Ya, initializing formal parameter. Kadang saat membuat konstruktor biasanya kita membuat parameter hanya digunakan untuk mengubah nilai yang ada di field. Untuk kasus ini kita bisa menggunakan fitur formal parameter, di mana pada parameter itu kita bisa langsung sebutkan field mana yang akan diubah. Contohnya hanya bisa digunakan di konstruktor. Bisa digunakan di metode. Caranya cukup ubah parameter yang menggunakan this nama field tanpa perlu menggunakan tipe data. Nah, ini dia contohnya, this name, this address, begitu. Kalau tadi kan di sini kita menulisnya di bawah ya. Nah, ini bisa langsung di sini teman-teman, di dalam si ini dalam si parameternya. Nah, dia name constructor. Constructor hanya bisa dibuat satu saja, mirip seperti function atau metode. Kita tidak bisa membuat beberapa dengan nama yang sama. Namun ada namanya itu fitur name constructor, itu konstruktor dengan nama yang berbeda. Dengan mewajibkan name constructor kita bisa membuat konstruktor lebih dari satu, namun wajib menggunakan nama yang berbeda. Untuk membuatnya kita bisa menggunakan nama kelas, nama konstruktor. Name constructor bisa lebih dari satu. Nah, contohnya seperti ini. Nih, ini kita tuh punya namanya person kan tadi kelas kita tuh. Nah, cara membuat nama konstruktor itu dengan menggunakan titik nih, titik ini, with name, this name, name. Jadi kita tuh bisa membuat banyak konstruktor. Sedangkan di penjelasan saya sebelumnya tidak bisa. Kenapa? Karena satu konstruktor itu satu kelas. Tapi di sini tuh kita mengakali gimana caranya kita menamai kelas tersebut gitu. Maksudnya ini memberi nama dengan with name.
seperti itu. Nah, untuk membuat objek menggunakan yang konstruktor, kita langsung mengakses menggunakan kelas, lalu nama konstruktornya apa, lalu tinggal dipanggil deh seperti ini. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu pelajaran dari saya ya. Dan malam juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.